Halo semua, perkenalkan kami dari mahasiswi Profesi Bidan Angkatan 9 Poltekkes Kemenkes akan memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi tentang remaja peduli haid. Masa remaja adalah fase kritis dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial. Menstruasi adalah tanda bahwa tubuh siap menjalankan fungsi reproduksi, namun belum tentu siap secara emosional dan sosial untuk menjadi ibu. Selanjutnya, kita akan memahami apa saja sih fase-fase siklus haid. Yang pertama, fase menstruasi. Pertama, lapisan rahim luruh terjadi haid. Kedua, hormon estrogen dan progesteron rendah. Ketiga, tubuh cenderung lemas, mudah lelah, dan sensitif. Biasanya dalam fase ini dianjurkan untuk istirahat cukup, minum air hangat, dan konsumsi makanan bergizi untuk mengganti zat besi. Selanjutnya yang kedua, fase folikuler. Biasanya terjadi di hari ke-6 hingga hari ke-13. Fase ini biasanya tubuh mulai mempersiapkan sel telur atau folikel di indung telur dan terjadi hormon estrogen mulai meningkat. Energi mulai naik, suasana hati lebih stabil, fokus meningkat. Sebenarnya dalam fase ini adalah waktu yang tepat untuk memulai aktivitas, olahraga ringan, dan membangun kebiasaan sehat. Selanjutnya, yang ketiga, fase ovulasi. Biasanya terjadi di hari ke-14. Fase ini biasanya sel telur matang dan dilepaskan dari indung telur. Dan masa paling subur, peluang hamil paling tinggi. Lalu di fase ini libido dan energi meningkat. Suasana hati biasanya sangat baik. Sebenarnya dalam fase ini adalah waktu terbaik untuk berhubungan jika merencanakan kehamilan. Dan yang terakhir, fase luteal. Biasanya terjadi di hari ke-15 hingga hari ke-28. Di fase ini, biasanya korpus luteum menghasilkan progesteron atau meningkat, dan biasanya tubuh bersiap untuk kehamilan. Lalu, di fase ini bisa muncul gejala PMS, kembung, mudah marah, mood cepat berubah, dan lain-lain. Sebenarnya yang harus dilakukan di fase ini adalah kelola stres, tidur cukup, kurang makanan manis atau asin, dan perbanyak makanan tinggi serat. Tadi adalah penjelasan tentang 4 fase siklus haid yang dimana teman-teman harus ketahui. Berikut ada beberapa gangguan haid dan tanda gejala yang wajib kita ketahui. Ada istilah aminore, yaitu tidak haid dalam waktu lama, bisa karena stres, gizi buruk, olahraga berlebihan, atau gangguan hormon. Lalu ada menoragia, adalah haid terlalu banyak atau lama, bisa sebabkan anemia. Berikutnya ada dysmenorrhea, istilah dari nyeri haid berat, biasanya mengganggu aktivitas harian. Berikutnya ada oligomenorrhea, istilah dari siklus haid sangat jarang, bisa karena PCOS. Dan terakhir, premenstrual syndrome, atau sering kita sebut PMS, yaitu adalah sindrom gejala fisik dan emosional sebelum haid. Jika mengalami gejala tersebut, segeralah konsultasikan ke tenaga medis. Berikutnya, tips bagaimana cara kita mengatasi nyeri haid. Pertama, kalian bisa lakukan kompres hangat pada perut bagian bawah. Kedua, konsumsi makanan yang bergizi seperti sayur, buah, protein, dan jangan lupa kurangin kafein. Ketiga, kalian bisa lakukan olahraga ringan seperti senam, jalan kaki, yoga. Keempat, istirahat yang cukup dan lakukan kelola stres. Kelima, minum air putih yang cukup. Keenam, obat pereda nyeri jika nyeri mengganggu atas anjuran tenaga kesehatan. Jika nyeri sangat hebat, tidak terkontrol dengan obat, atau disertai gejala lain, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, apa itu manajemen kebersihan menstruasi atau disingkat MKM? Jadi, manajemen kebersihan menstruasi adalah cara perempuan menjaga kebersihan selama haid. Tujuannya untuk menghindari infeksi, menjaga kenyamanan, dan menjaga kepercayaan diri. Adapun langkah-langkah manajemen kebersihan menstruasi yang harus diperhatikan ialah: yang pertama, gantilah pembalut sekitar 4-6 jam sekali. Yang kedua,
cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Yang ketiga, gunakan pakaian dalam bersih. Yang keempat, cuci area kewanitaan dengan air bersih. Dan yang kelima, buanglah pembalut pada tempat tertutup dan layak. Selanjutnya, kita akan membahas mitos atau fakta. Masih banyak mitos yang beredar di luar sana, bahwasanya seorang remaja yang sedang haid tidak boleh keramas pada saat sedang mandi. Lalu, ada yang tidak boleh minum es, dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh tanaman. Sedangkan faktanya, semua itu tidak mendasar, malah seperti keramas, olahraga ringan, dan makanan bergizi sangat dianjurkan agar tubuh tetap sehat selama haid. Jadi, sebagai remaja yang cerdas, kita harus berani menolak informasi yang salah dan menggantinya dengan ilmu yang benar. Selanjutnya, ini ada beberapa tips bagaimana seorang remaja harus bisa menjaga diri dari kehamilan sebelum menikah. Yang pertama, jauhi seks bebas. Yang kedua, membangun hubungan pertemanan yang positif dan saling mendukung. Yang ketiga, lakukan perkembangan diri dengan kegiatan atau hal yang positif. Selanjutnya, yang keempat, lakukan pendekatan kepada orang tua atau guru untuk arahan bimbingan. Yang kelima, memahami bahwa kehamilan adalah tanggung jawab besar. Perempuan punya hak atas tubuhnya. Dan yang terakhir, keenam, menjaga diri berarti kamu menjaga masa depanmu. Semoga dengan adanya edukasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja peduli haid. Terima kasih, semoga bermanfaat.